pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak hanya mengganggu sektor perekonomian dan kesehatan, namun juga mengganggu lingkungan, khususnya terkait limbah medis. Limbah masker yang merupakan salah satu jenis limbah medis ini meningkat drastis. Parahnya juga dapat menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk mengetahui pengaruh masyarakat Indonesia dalam membuang limbah masker sembarangan melalui teori kontrol sosial, mengetahui kecenderungan peningkatan angka kejahatan lingkungan akibat adanya pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh limbah medis, serta mengetahui apakah ada hubungan antara perilaku masyarakat terhadap peningkatan kejahatan lingkungan akibat COVID-19 ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat adanya peningkatan limbah medis sebesar 30% sampai 50% selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LPI juga mencatat pada rentang bulan Maret hingga September tahun 2020, jumlah timbunan limbah medis diperkirakan berjumlah 1.662,75 ton. Limbah yang terus dihasilkan, terutama limbah masker yang sering digunakan masyarakat, menyebabkan penumpukan di mana berdampak mencemari dan merusak lingkungan. Melalui data-data tersebut, dapat terjadi peningkatan pada tahun selanjutnya. Dan ketika limbah-limbah tersebut tidak diolah dan ditangani dengan baik, maka akan berdampak lebih buruk bagi lingkungan hingga kesehatan masyarakat. Perlu adanya penanganan khusus untuk mencegah fenomena penumpukan limbah tersebut. Melalui gambaran fenomena tersebut, penelitian ini berfokus untuk melihat seberapa perlu adanya pengetahuan kriminologi dalam mengedukasi masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan, di mana edukasi dan regulasi pengelolaan limbah masker perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pengetahuan masyarakat dalam menangani, mengolah, dan mengaitkan perilaku membuang limbah masker sembarangan. Penggunaan teori sosial juga diperlukan dalam penelitian ini untuk melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan dan mengolah limbah masker yang digunakan selama pandemi COVID-19. Hasil data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dilakukan secara bertahap, yaitu melalui kuesioner pretest hingga kuesioner perbaikan dan diolah menggunakan SPSS. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif konten analis. Metode kuantitatif konten analis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara perilaku manusia membuang limbah masker sembarangan dengan meningkatnya limbah medis sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Pendekatan kuantitatif untuk mengukur dan menganalisis suatu data yang diperoleh melalui link survei online. Responden penelitian ini berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, karena wilayah tersebut mengalami kenaikan limbah. Berdasarkan survei, perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun, baru sedikit yang memahami cara pembuangan limbah masker dan bagaimana regulasinya. Masyarakat sangat memahami pandemi COVID-19, cuma 59%.
sangat memahami media penularan COVID-19 58%, sangat memahami aturan 6M 44%, selalu menggunakan masker saat di luar rumah 81%, mengetahui bahwa limbah masker merupakan limbah medis 39%, hampir selalu membuang limbah masker saat pandemi 28%, memahami cara membuang limbah masker selama pandemi 31%, jarang melakukan disinfeksi limbah masker 36%, sangat memahami penyebab kejahatan lingkungan 31%, sangat memahami peningkatan limbah medis di masa pandemi 37%, jarang melihat penumpukan limbah medis 33%, memahami regulasi penanggulangan pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah medis 16%, dan sangat menyetujui sikap masyarakat berperan penting dalam peningkatan pembuangan limbah infeksius sembarangan 74%. Nah, berdasarkan hasil analisis data kuesioner yang telah disebarkan, disimpulkan bahwa pengaruh perilaku masyarakat yang membuang limbah masker sembarangan dengan meningkatnya jumlah limbah medis sebagai kejahatan lingkungan sangat berkaitan. Ketika masyarakat tidak sadar telah membuang sembarangan dan tidak memahami cara mengelola limbah masker, hal ini menjadi pemicu kerusakan lingkungan dengan adanya pencemaran akibat limbah masker yang tidak diolah dengan baik dan aman. Di sisi lain, orang yang memahami regulasi penanggulangan pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah medis masih sedikit. Hal ini dapat membuktikan bahwa regulasi terkait pencemaran lingkungan masih belum dapat menjangkau khalayak luas. Padahal, sebuah regulasi dibentuk agar dapat mengendalikan masyarakat dalam berperilaku agar tidak merugikan orang lain dan lingkungannya. Disinilah kejahatan lingkungan akan terjadi peningkatan dan terdapat kaitannya dengan teori kontrol sosial. Konsep kejahatan lingkungan dalam pandangan Green kriminologi merupakan cara pandang terhadap kejahatan yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Cara pandang Green kriminologi berfokus pada perusahaan yang terkonseptualisasi yang berhubungannya antara lingkungan, manusia, serta makhluk hidup pada sebuah konsistem. Menurut White 2013, konsep Green Criminology merupakan pendekatan ekologis yang fokus pada kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi antar manusia dan lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia. Hubungan antara konsep Green Criminology dengan perilaku membuang limbah masker sembarangan adalah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan, karena semua isu yang dibahas dalam Green Criminology dapat dikaitkan dengan dampak dari perilaku yang menimbulkan efek pencemaran terhadap lingkungan, dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan reaksi ketakutan di lingkungan masyarakat terhadap bahaya yang mungkin saja dapat menghampiri mereka pada saat limbah masker tidak dikelola dengan baik. Peneliti menggunakan konsep environmental harm karena akibat yang terjadi dari pembuangan limbah masker dan limbah medis sembarangan, yaitu kerusakan lingkungan karena limbah tersebut diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya secara biologis, kimiawi, dan bentuk fisiknya. Selain itu, limbah medis juga dapat bersifat reaktif, mudah terbakar, dan dapat menular atau radioaktif, yang menyebabkan limbah ini harus segera dikelola dengan baik di tempat yang aman sebelum dibuang ke lokasi pengolahan limbah terakhir. Konsep pembuangan limbah medis dan limbah infeksius. Pengelolaan limbah medis dilakukan dengan memilah limbah medis pada tempat yang sesuai dengan karakteristik limbah medis seperti bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Dari Kusuma Ningtyar dan kawan-kawan tahun 2021. Limbah medis yang telah terkumpul harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik. Sementara itu, limbah infeksius yang limbahnya dapat menjadi sumber penyebaran penyakit pada tenaga kesehatan maupun masyarakat sekitar memerlukan penanggulangan dan pengelolaan yang sesuai dengan panduan pengelolaan limbah infeksius dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tujuan dari pengelolaan limbah infeksius COVID-19 adalah untuk mencegah penularan COVID-19. Kesimpulan dari video kali ini bahwa terdapat pengaruh perilaku masyarakat membuang limbah masker sembarangan terhadap meningkatnya jumlah medis sebagai bentuk kejahatan lingkungan.
Adanya perilaku masyarakat membuang limbah masker sembarangan sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang tinggi. Presentasi perilaku tersebut sebesar 68,5%. Perilaku masyarakat membuang limbah masker sembarangan masih tinggi, dan pemahaman masyarakat terkait regulasi pembuangan limbah masker pun kurang. Hal tersebut didukung oleh responden menggunakan masker saat di luar rumah dengan presentasi sebanyak 81% yang menjawab selalu pandemi, dengan presentasi sebanyak 28% yang menjawab kurang paham dan 27% yang menjawab sangat tidak paham. Responden melakukan desinfeksi sebanyak 36% yang menjawab jarang dan 39% yang menjawab tidak pernah. Tempat olah sampah setempat di Karangdadi, Kabupaten Klungkung, setiap hari menerima puluhan truk sampah dari masyarakat. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, petugas kesulitan memilah sampah keluarga dengan sampah medis seperti masker. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Iketut Suatnyana, mengaku khawatir dengan kondisi ini. Apalagi masker yang masuk ke tempat pengolahan sampah bisa jadi bekas digunakan pasien COVID-19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung hanya bisa mengumpulkan sampah masker untuk dirusak dan menjadi. Kesadaran warga untuk memisahkan sampah medis dan non-medis masih rendah, seperti yang terlihat di TPS Punakawan, Desa Jatinom, Kabupaten Blitar. Setiap hari ada ratusan masker medis bekas pakai yang berada di tumpukan sampah. Limbah masker medis dibuang begitu saja tanpa dipisahkan atau dihancurkan, sehingga selain mencemari lingkungan, juga membahayakan petugas kebersihan karena berpotensi membawa virus menular. Petugas kebersihan sendiri harus bersentuhan langsung dengan sampah untuk dipisahkan dan diolah. 2021. Menurut The Guardian, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada 8 November di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, sebagian besar plastik tersebut 87,4% berasal dari rumah sakit, sementara 7,6% berasal dari individu. Pengemasan dan alat uji masing-masing menyumbang sekitar 4,7% dan 0,3% dari limbah. Pandemi COVID-19 meningkatkan kebutuhan medis dan menimbulkan limbah medis yang rawan jadi bencana lingkungan. Riset LIPI menunjukkan, sampah medis di muara sungai menuju Teluk Jakarta meningkat. Limbah masker sekali pakai bahkan telah mencapai lebih dari 1 ton sejak April hingga Desember 2020 di Provinsi DKI Jakarta saja. Padahal, limbah yang berbahan plastik ini membutuhkan setidaknya 450 tahun untuk terurai loh. Apa saja bahayanya? Masker sekali pakai bisa menjadi sarang virus yang mengancam petugas pembuangan sampah dan orang lain. Saat mencemari laut, ia juga bisa mengecoh hewan di laut sehingga menyebabkan mereka terjerat, tersedap, bahkan malnutrisi. Dan apabila terpecah menjadi partikel, limbah ini juga berpeluang merusak rantai makanan dan ujungnya membahayakan manusia. Yuk kita pilih masker yang aman dan bisa dipakai ulang.